Ya, ya udah, jadi caranya gampang banget. Kalau punya green screen tinggal klik yang nanti di bagian yang hijau itu akan dihilangin. Hijau ya, bukan hijau warnanya. Jadi kalau kita mau pilih warna yang mau dihilangkan, tinggal klik ini, klik the color, warna hitam misalnya. Semua yang hitam yang harus kita hilangkan. Saya hilang muka saja, muka saya saja. Oke teman-teman, itulah. Jadi kalau kita mau pilih warna yang mau dihilangkan, tinggal klik ini, klik the color, warna hitam misalnya. Hilangkan. Saya hilang muka saja, muka saya saja. Oke teman-teman, itulah caranya, gampang banget. Ya. Oke teman-teman, sekian kali. Apakah suaraku sudah terdengar jelas? Sudah bisa, sudah terdengar. Tes. Tes, jelas? Ya, sudah Ya, jelas. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada para peserta Diksitas atau Diskusi Inklusi dan Disabilitas UKM Gempita Universitas Negeri Malang. Terima kasih telah menyempatkan kehadirannya untuk mengikuti diskusi yang dilakukan oleh Divisi RPK Universitas Negeri Malang. Sebelum lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risa. Saya selaku dari perwakilan Divisi RPK UKM Gempita UM yang pada sore hari ini berkesempatan untuk menjadi moderator Diksitas yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang tentunya luar biasa. Selama kurang lebih dari 1 jam ke depan, saya akan memimpin jalannya diskusi pada sore hari ini dengan tema pentingnya layanan konseling bagi mahasiswa disabilitas. Kalau lihat dari temanya aja udah keren nih ya, pasti teman-teman juga penasaran. Gimana sih pentingnya layanan disabilitas dan bagaimana cara-cara kita bisa membantu teman-teman disabilitas kita untuk layanan konseling. Mungkin sebelum kita mulai masuk materi, alangkah baiknya kita foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman sekalian, kakak-kakak, adik-adik, bisa menyalakan fitur kamera terlebih dahulu agar kita bisa berfoto bersama. Silakan teman-teman yang belum menyalakan kameranya. Baik, apa sudah siap semua? Operator, apa sudah siap? Ya, siap, siap Kak Risa. Baik. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya atas antusiasnya yang begitu luar biasa dari teman-teman sekalian. Mungkin saya akan membacakan CV pemateri kita pada sore hari ini terlebih dahulu. Operator bisa dibantu ya. Apa sudah terlihat, Kak Moderator? Sudah, terima kasih. Baik, pemateri kita pada sore hari ini adalah Rahmat Fahri Naim. Rahmat Fahri Naim adalah seorang pelajar dengan sindrom Asperger dan narkolepsi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, pemikir keras, pemikir kritis, dan pembelajar yang suka memberi manfaat bagi sesama. Pendidikannya, sekarang ia tengah menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya Malang dengan jurusan psikologi dari tahun 2015 hingga sekarang. Untuk SMA-nya, beliau pernah bersekolah di SMA Lab Sekolah Cibubur, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pencapaian yang telah diraih, volunteer terbaik di Indonesia Sehat Project pada Januari tahun 2021. Lalu, pemenang beasiswa Pena Inklusi pada tahun 2020. Selanjutnya, perwakilan untuk pertukaran pelajar ke Malaysia pada bulan Juli 2011. Mungkin bisa di-scroll lagi, Aster. Selanjutnya untuk pengalamannya, beliau pernah menjadi staf konten bidan membantu pada April 2021 hingga September 2021. Selanjutnya, staf volunteer Indonesia Sehat Project pada November 2020 hingga Januari 2021. Selanjutnya, pernah juga menjadi asisten peneliti pada penelitian yang berjudul Nominal Group Technique and Focus Group Discussion pada Agustus 2020 hingga Desember 2020. Selanjutnya, koordinator perlengkapan di kepanitiaan acara diskusi publik yang diadakan oleh Forum Mahasiswa Peduli Inklusi pada Maret 2019 hingga November 2019. Selanjutnya, koordinator acara di kepanitiaan Akademi Pembina Karakter Brawijaya yang diselenggarakan Unit Aktivitas Kerohanian Islam pada Maret 2016 hingga Mei 2016. Nah, itu tadi pembacaan CV secara singkat mengenai pemateri kita pada sore hari ini. Mungkin pemateri kita sudah hadir ya. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Halo, Kak Rahmat, bisa mendengar suara saya? Ya, suaranya terdengar jelas kok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya manggilnya siapa nih? Kakak, Mas, atau siapa? Kak aja lah. Kakak. Kakak Rahmat, Fahri, atau Naim nih? Rahmat aja. Rahmat aja. Kakak Rahmat, bagaimana nih kabarnya sekarang? Ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya sekarang seperti apa, Kak? Selain berkuliah. Kalau sekarang sih saya revisi skripsi sama lagi ngurusin penerbitan buku yang saya tulis sendiri sih. Wah, hebat ya sampai bisa betul menerbitkan. Semoga kuliahnya lancar ya, skripsinya juga ya, Kak. Ya, terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya kita langsung masuk pada sesi materi. Tapi sebelum masuk kepada sesi materi, saya akan membacakan ketentuan mengenai penyampaian materi oleh Kak Rahmat. Peserta dimohon untuk unmute speaker
tapi bisa juga untuk on-cam kamera. Ketika ingin bertanya, silakan pertanyaan kalian simpan dulu untuk ditanyakan pada sesi tanya-jawab. Baik, langsung saja kepada Kak Rahmat, waktu dan tepat saya persilakan. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Kak. Oke, sore yang cerah atau enggak sih? Nggak tahu sih. Oke, sore ini saya ingin menyampaikan materi tentang pentingnya layanan konseling bagi disabilitas. Tentunya untuk mengetahui tentang dua hal ini, tentu kita perlu tahu definisi konseling secara umum itu apa. Di konseling, definisi konseling yaitu bantuan yang dilakukan empat mata atau tatap muka antara konselor, yaitu orang yang mengkonseling, dan konseli, yaitu klien, yang berisi usaha yang selaras, unik, manusiawi, yang tujuannya itu untuk agar konseling memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri dalam memperbaiki tingkah lakunya saat ini dan mungkin di saat yang akan datang. Terus tujuan konseling secara umum, satu, mencapai kesehatan mental yang positif. Yang kedua, mengetahui realita yang efektif, yang mengetahui kondisi sekitar lingkungan seperti apa, yang itu kemudian membantu dia atau individu untuk mengambil keputusan. Dan yang paling penting adalah dari semua informasi tersebut adalah perubahan tingkah laku. Tentu ini kita ngomongin konselingnya bukan konseling umum ya, lebih ke konseling disabilitas, makanya kita perlu tahu definisi disabilitas itu apa. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang 8 tahun 2016, disabilitas itu simpelnya adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain. Nah, keterbatasannya itu kategorinya berdasarkan undang-undang ini yaitu batas secara fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Ya, atau kalian bisa singkat FIMS atau semacam itu, bikin akronim atau apa terserah. Terus alasan pentingnya konseling bagi disabilitas, pertama untuk mengetahui karakteristik dan jenis disabilitas yang beragam. Yang kedua, meningkatkan pengembangan diri pada disabilitas, menghindari dampak buruk dan masalah. 3, meningkatkan kesehatan mental dan fisik disabilitas. Dan yang terakhir, kesadaran dan kebutuhan layanan psikologi yang inklusif. Sedangkan hambatan yang dihadapi disabilitas untuk mengakses layanan konseling, ini berdasarkan personal experience saya ya. Berdasarkan personal experience saya itu dalam hal ketika memanfaatkan layanan konseling. Ini kalau menurut saya ini hambatan-hambatan yang sering dialami itu satu, layanan konseling itu kurang inklusif, akomodatif, dan aksesibel. Terus yang kedua, stigma dari masyarakat. Stigma dari masyarakat itu cenderung tinggi banget, kayak ya kamu kan udah bermasalah, ngapain kamu konseling gitu, malah jadi gitu. Kamu nggak takut apa diomongin sama masyarakat ya gitu. Kurangnya itu masyarakat udah dibicarakan tadi. Terus minimnya informasi yang aksesibel seputar layanan konseling. Yang terakhir, kepercayaan kepada pemberi layanan yang cenderung kurang. Jadi ini menurut saya hal-hal yang karena ada hambatan ini, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan konselor sebelum melakukan konseling. Pertama, yaitu memetakan dan memahami kita tuh mau mengkonseling ya disabilitas jenis apa gitu. Jadi kalau kita udah paham itu, kita juga bisa
nyiapin kebutuhannya itu apa, misalkan kayak konseling tuli perlukah alat bantu pendengaran kalau dia pakai itu, atau misalnya kalau perlu translator yang bahasa isyarat itu BSI ya, JBI juru bicara isyarat, atau misalkan kalau dia punya keperluan mental tertentu yang nggak nyaman sama apa benda itu harus dijauhin gitu. Terus menyiapkan secara prasarana yang akomodatif, aksesibel dan informatif, mencakup kebutuhan disabilitas, dan yang terakhir menentukan bentuk dan jenis pelaksanaan, monitoring, evaluasi, konseling, koordinasi, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Ini yang terakhir ini penting banget sih menurut saya, soalnya selama yang saya alami itu sebagai orang disabilitas yang memanfaatkan layanan konseling, elemen terakhir ini paling kurang. Jadi elemen monitoring setelah konseling itu, pemantauan, terus gimana orang disabilitas itu setelah konseling, apakah baik atau enggak, apakah dia mendapatkan fasilitas yang diperlukan atau enggak, itu masih kurang banget. Makanya yang terakhirnya penting banget sih. Boleh, sudah itu saja dari saya. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya ya Kak Rahmat. Mungkin saya ingin bertanya sedikit. Kak Rahmat sendiri pernah nggak membantu mendampingi teman-teman disabilitas dalam layanan konseling, atau sebaliknya, Kak Rahmat juga pernah melakukan layanan konseling terhadap seseorang? Bagaimana Kak? Kalau layanan konseling terhadap seseorang pernah, atau seseorang tapi yang umum ya, atau ngebantu orang disabilitas buat ngedapetin konseling itu, iya pernah. Cuman kalau apakah saya sendiri pernah melakukan konseling terhadap disabilitas, ya jawabannya belum. Ya, Baik, tapi menurut Kak Rahmat, layanan konseling ini tadi sudah dijelaskan bahwasanya penting ya. Menurut pendapat Kak Rahmat sendiri, kenapa sih layanan konseling itu bisa penting bagi teman-teman disabilitas? Kan biasanya banyak yang orang-orang itu menyepelekan hal ini gitu, Kak. Ya, itu apa sebenarnya layanan konseling itu buat non disabilitas pun penting juga, karena ya tiap orang ya ada masalah gitu kan, kayak masalah akademik yang itu kadang mengganggu banget. Nah, kalau buat disabilitas masalahnya itu kayak lebih gitu, ditambah lagi dengan stigma masyarakat yang kadang membuat mereka itu kayak rentan sekali untuk kelas populasinya rentan lah, yang itu membuat mereka jadi butuh dukungan lebih gitu. Kalau berdasarkan hasil penelitian yang dosen saya itu ya, kalau berdasarkan hasil penelitian dosen saya itu ya, itu kayak kalau buat ini ya, tunadaksa ya. Kalau tunadaksa itu seringnya itu masalahnya itu kayak tempat, ruangan yang itu rata-rata kurang aksesibel gitu. Dan mana nggak jelas tuh ya. Gini. Intinya disabilitas itu butuh, mereka itu manusia yang butuh bantuan lebih gitu dalam hal ya, aksesibilitas, akomodasi, terus kayak bantuan alat pendengaran, terus konseling juga gunanya itu selain sekedar curhat juga
Jadi bisa kayak dari yang kita dengar curhatan orang disabilitas itu menjadi kayak pengambilan kebijakan untuk yang berikutnya gitu, gimana caranya menciptakan lingkungan kampus yang lebih aksesibel gitu. Kayak gitu sebetulnya menurut saya. Baik. Itu tadi menurut Kak Rahmat ya. Terus saya ingin bertanya lagi. Apakah perlu kemampuan atau pengalaman khusus untuk menjadi pendamping? Kan tadi Kak Rahmat bilang pernah mendampingi teman-teman disabilitas kan ya? Apakah perlu kemampuan atau pengalaman khusus untuk menjadi pendamping seorang mahasiswa maupun mahasiswa yang disabilitas? Kalau menurut saya apakah perlu pengalaman khusus? Nah, kalau ditanya kayak itu tergantung tingkat disabilitas orang yang didampingin itu kayak gimana ya, dan apa keperluan orang yang kita dampingin itu apakah kayak penting banget atau enggak gitu kan. Kalau misalkan keperluannya kayak penting banget kayak menyangkut hal-hal akademik gitu kan, yang saya butuh saya itu di PSL gitu, saya butuh pendampingan buat dosen gitu kan, buat bimbingan konsultasi gitu kan, atau semacam ke asprak gitu. Itu kalau hal-hal yang penting kayak gitu, itu lagi yang ketuli ya itu butuh banget orang-orang yang emang punya kemampuan gitu. Enggak kayak khusus juga, tapi kemampuan aja, yang penting ada kemampuan gitu. Bahasa isyarat apa gitu. Tapi kayak penampilan yang ya bisa bilang lebih remeh-temeh lah, kayak mau main atau kemana gitu, pendampingan mau kemana gitu kan, ke tempat wisata mana itu, saya nggak terlalu perlu sih keahlian macam itu. Jadi tergantung keperluan disabilitas itu ngapain gitu. Baik, jadi intinya semua orang bisa mendampingi teman-teman disabilitas ya, Kak? Iya, tapi ya itu lihat tadi keperluannya apa. Soalnya saya juga mikirnya gini, kalau misalnya kalau misalkan setiap orang yang dampingin itu mesti punya keahlian khusus, ya entah, ya susah merekanya juga gitu. Iya, yang susah merekanya gitu, kasihan gitu. Dan kalau emang yang perlu dampingin disabilitas itu semuanya harus keterampilan khusus, yang ada malah membatasi kita untuk bergaul sama orang disabilitas. Iya, lihat dulu keperluannya apa gitu. Kalau emang penting banget ya, yang mending serahkan ke orang yang kemampuan. Tapi kalau misalkan begitu penting mah ya nggak perlu gitu. Oke, berarti kita lihat dulu ya kebutuhannya seperti apa. Kita juga bisa menyesuaikan nanti membantunya seperti apa. Lalu saya ingin bertanya lagi nih Kak. Kan Kak Rahmat tadi sudah sering mendampingi teman-teman disabilitas. Suka dukanya mendampingi teman-teman disabilitas itu seperti apa sih Kak menurut Kak Rahmat sendiri? Ini kalau berdasarkan pengalaman saya itu apa nih? Kalau menurut saya ya, kalau saya sendiri ya kan, saya juga orang disabilitas sih, jadi yang ada malah saya yang didampingi. Cuma kalau saya ngedampingin disabilitas itu dalam arti ya itu ya buat dukungan mereka mobilitas kemana gitu, itu kalau yang itu saya bisa bantu sama ya kadang-kadang keperluan akademik tapi yang non formal gitu loh, ya lebih yang semacam itu sih. Oke, menarik sekali ya. Ternyata kita kalau mendampingi teman-teman disabilitas secara nggak langsung juga kita mendapatkan sebuah ilmu baru, mendapatkan teman baru, begitu ya Kak? Iya, memang kayak gitu.
Selanjutnya kita kembali ke konseling lagi nih, Kak. Bagaimana sih cara meyakinkan teman-teman yang berkebutuhan khusus itu agar mau konseling, baik itu ke orang khusus ataupun ke teman terdekatnya, agar mereka mau berbagi cerita atau berbagi masalahnya kepada konselor tersebut, Kak? Kalau ini sih apa namanya? Cara meyakinkan orang disabilitas ya. Nah ini peran apa ya? Cara meyakinkan disabilitas itu peran teman maupun konselor dulunya penting ya. Kalau sebagai teman ya cara meyakinkannya itu ya kita harus namanya kalau saya sendiri caranya itu ya, saya pernah menggunakan fasilitas konseling ini apa-apa kok ngelakuin konseling ini orang ini bisa dipercaya dia pendengar yang baik kayak gitu dan apa namanya kalau bisa kita harus ya, sebagai teman ya itu harus akrab sama orang yang kita ajak gitu. Ya kalau kita nggak akrab sama orang yang kita ajak gimana kita bisa ngajak gitu. Kan kayak nggak mungkin juga gitu. Nah sisanya setelah kita ngajak sisanya ya tergantung konselornya apakah konselornya ini bisa kayak mempertahankan trust dari disabilitasnya atau tidak. Yang pertama penting sih kalau di konseling itu berdasarkan pengalaman saya juga sih sebagai disabilitas yang sering menggunakan fasilitas konseling. Oh, baik. Kakak kan dari Universitas Brawijaya nih, Kak, ya? Nah, Ya. Apakah di UB sendiri menyediakan suatu tempat untuk konseling bagi teman-teman, baik disabilitas ataupun non-disabilitas, Kak? oh kalau di UB sendiri ada fasilitas apa namanya fasilitas konseling atau hal semacam itu ada di UB. Mana itu siapa namanya? Ya kayak menanyakan masalah umum Indonesia lah, termasuk di UB juga kayak ya untuk saat ini ya mungkin masih masa perbaikan lah, ya masih kurang aksesibel. Cuman menurut saya kayak langkah menyediakan fasilitas konseling sendiri itu udah sesuatu. Nah nggak semua univ pun juga seperti itu gitu. Ya tapi ada di UB. Ya. Menurut Kak Rahmat nih, di mana selain di kampus, di mana mahasiswa disabilitas itu juga dapat mendapatkan sebuah konseling. Selain kita dari kampus sendiri ataupun dari teman, misalkan teman-teman disabilitas itu tertutup. Mereka itu merasa malu, merasa tertutup untuk menceritakan masalahnya di kampus gitu, Kak. Kalau ini sih ini ya, kalau di UB juga, nah ini baru terbentuk, namanya ada yang namanya peer counseling. Di itu counseling, tapi yang nggak counseling itu orang yang usianya sebaya sama kita gitu. Ya apa namanya? Jokowi udah kayak apa namanya? Antisipasi itu sih kayak mana kalau orang yang malu konseling sama kampus atau pihak yang lebih tua atau kayak gimana atau nggak bisa percaya sama dosen atau kayak gitu. Itu ada peer counseling itu. Jadi ini apa namanya? Konseling itu tolong dibedakan sama psikoterapi ya. Kalau konseling itu masalah yang dihadapkan itu cenderung yang masih ringan sampai sedang. Bukan masalah berat yang kayak yang depresi atau yang untuk penanganan dari dokter yang spesialis. Makanya ya kayak gitu tolong diperhatiin aja gitu masalahnya apa gitu. Dan yang manfaatin peer counseling itu. Oh ya sama ini apa fasilitas-fasilitas kayak online itu juga udah banyak sih menurut saya. Juga pernah manfaatin salah satu di antara semua itu.
Mana yang lebih aman yang peer counseling itu. Baik, jadi sekarang seiring berkembangnya teknologi juga banyak ya layanan konseling yang dapat diakses baik melalui aplikasi ataupun lewat Ya, chat ya. dengan teman, begitu ya Kak. Nah, kalau mau nanya apa teman-teman psikologi juga, saya yakin mereka ada yang tahu juga tentang layanan Oh iya, konseling. benar teman-teman psikologi biasanya kan paling mengerti daripada teman-teman dari jurusan lain, begitu Kak ya. Kalau paling ngerti nggak juga sih, cuman ya ada pengetahuan lah gitu. Saya jangan Oh bilang iya. paling ngerti lah, nggak juga. Mungkin teman-teman di sini yang hadir yang dari jurusan psikologi juga bisa membuka akses untuk layanan konseling bagi teman-teman disabilitas nih ya. Ya, betul banget itu. Perlu itu. Terus menurut Kak Rahmat, biasanya dalam layanan konseling itu yang dibutuhkan, yang diberikan oleh konselor itu bentuk layanan yang bagaimana sih Kak? Apa mereka sekedar mendengarkan teman-teman itu untuk curhat ataupun mereka memberikan saran atau bagaimana Kak? Kalau mendengarkan curhat, ya ada benarnya, tapi bukan cuma sekedar dengerin curhat. Konselor itu biasanya kayak dengerin curhat, terus menanyakan pemikiran si kliennya itu kayak gimana, terus kayak apa namanya, pemikiran kliennya itu dipantulin sendiri gitu, sama pemikiran sendiri gitu. Namanya metode apa, nama teknik itu reflecting atau apa gitu. Yang jelas ini sih, kalau konseling itu kita itu dominan mendengarkan, dan yang ngasih apa namanya, yang ngasih problem solving itu biasanya dari kliennya sendiri. Beda ceritanya dengan bimbingan. Kalau bimbingan itu lebih banyak kita yang ngasih informasi. Jadi kayak ya informasinya dari kita gitu, kayak ada pihak yang lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Tapi kalau konseling ya dua-duanya itu kayak setara, dan justru kalau di konseling itu kita ngasih informasi dari konselornya itu justru dikit, justru nggak banyak. Kita cuma ngasih ilmunya dikit doang, giving informationnya cuma dikit. Lebih banyak dari kliennya sendiri. Jadi kliennya dibantu untuk berpikir gimana caranya nyelesain masalah dia sendiri gitu. Cuman dengan teknik-teknik tertentu gitu. Cuman lebih banyak kliennya. Kalau bimbingan ya itu baru dari konselornya gitu. Itu kalau tekniknya ada sendiri lah. Baik, itu tadi kan dari konselor. Misalkan kita sebagai mahasiswa ingin membuka sebuah akses layanan konseling untuk teman-teman yang disabilitas. Bagaimana sih cara memberikan layanan disabilitas yang baik dan mudah diterima oleh teman-teman kita itu, Kak? Ini agak sulit ya jujur aja. Saya sendiri belum pernah ngelakuin ini, saya. Karena kalau berdasarkan keterangan dari dosen saya itu kayak nyiapin aksesibilitas itu sih yang penting. Lain apa namanya, informasi yang bagus. Kayak apa namanya, saya pernah mendampingi apa namanya orang buat konseling, dia itu semacam tuli lah gitu. Itu di UB itu kayak, jadi sebelum konseling itu kayak ditanyain dulu, kamu butuh alat bantu apa di form gitu, form online itu lah. Apakah Anda selama ini pakai alat dengar? Apakah butuh YBI selama konseling itu langsung? Ya macam itu sih. Jadi kayak kalau yang udah ada saat ini ya, kalau ide-ide baru saya belum ada sih. Yang udah ada saat ini itu ya itu apa, sebelum di konseling itu mesti ya semacam ada home dulu, termasuk janjiannya jam berapa yang saya alamin. Baik. Jadi
siapapun sebenarnya berkesempatan ya Kak untuk menjadi konselor secara teman ke teman gitu. Dari teman ke teman yang disabilitas maupun non disabilitas untuk saling berbagi apa ya masalah agar mereka tidak menghadapi masalah itu sendiri. Begitu kan Kak ya? Atau Ya, bagaimana ya. menurut Kakak? Setiap orang berkesempatan, yes. Tapi apakah setiap orang bisa melakukan konseling dengan baik dan benar? Jawabannya, ya tidak juga gitu. Tapi apakah setiap dari kita bisa menjadi social support buat orang disabilitas? Iya. Nah, kalau konseling ada teknik sendiri sih. Apakah setiap kita bisa jadi social support buat orang disabilitas? Iya. Baik. Terus apakah misal dalam sebuah layanan konseling, semua teman-teman disabilitas dari berbagai disabilitas itu bisa melakukan layanan konseling Kak, atau hanya teman-teman disabilitas tertentu yang bisa melakukan layanan tersebut? Kalau harusnya sih ini apa namanya? Pertanyaannya agak ini. Tapi lebih ke ini siapa namanya? Kalau tanya apakah semua orang disabilitas bisa mengakses? Iya. Ya, itu semua disabilitas emang bisa akses. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah setiap orang disabilitas masalahnya terselesaikan dengan konseling? Tidak, soalnya tergantung yang saya bilang itu. Permasalahan yang ditangani oleh proses konseling itu masalah yang ringan atau sedang. Kalau yang berat itu di kerananya psikoterapi. Baik, berarti hanya masalah-masalah tertentu ya, yang ringan, yang bisa diselesaikan oleh teman. Tapi untuk masalah yang lebih berat, alangkah baiknya kita lebih berkonsul kepada yang memang sudah tugasnya sebagai konselor gitu ya Kak. Iya, iya. Soalnya memang ranah masalahnya berbeda. Baik, terima kasih Kak Rahmat. Mungkin selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada para peserta. Jika ingin bertanya, silakan teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Kepada teman-teman, saya persilakan jika ada pertanyaan. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Silakan, kalau misal malu untuk berbicara secara langsung, bisa dituliskan di kolom chat ya. Oh, ini ada Kak Azhar, raise hand ya. Silakan Kak Azhar, jika ingin ada pertanyaan. Ya, terima kasih Risa. Saya izin bertanya, kira-kira untuk sesi konseling ya buat teman tuli yang nggak bisa dengar itu nanti kira-kira gimana ya Permisi Mas? Kak Azhar, mungkin suaranya lebih bisa dikeraskan ya. Kalau gini udah jelas. Masih, halo?
Masuk ya ini? Belum. Halo, Kak Azhar. Ya, silakan diketik saja ya. Yang dapat jelaskan berdasarkan Mungkin sambil menunggu teman-teman juga kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung menuliskan di kolom chat ya, atau juga bisa langsung mengangkat fitur raise hand sembari menunggu Kak Azhar mengetik pertanyaannya. Ini ada pertanyaan ya Kak Rahmat dari Azhar Nabil. Saya bacakan. Konseling untuk teman tuli, sepengalaman Kak Rahmat itu prosesnya seperti apa ya Kak? Apa menggunakan bahasa isyarat atau bahasa-bahasa tertentu? Silakan Kak Rahmat jika ingin langsung menjawab. Kalau buat apa namanya buat apa namanya ngedampingin sampai kayak apa namanya temen orang yang buat konselor itu saya belum pernah, jadi kurang tahu gitu. Saya tuh yang pernah tuh kayak ya tinggal sama apa namanya satu tempat tinggal orang tuli yang di itu kayak dikasih form gitu kayak sebelum konseling itu keperluannya apa-apa. Kalau itu saya pernah gitu, cuman kalau sampai mendampingin kayak apa namanya saya ngeliatin proses konselingnya dari awal sampai akhir itu belum. Kan kalau tanyanya apakah saya sudah pernah apa namanya mendampingi orang tuli ke tempat konseling, iya. Jadi untuk pertanyaan ini maaf banget belum bisa saya jawab gitu. Memang belum ngalamin juga gitu. Baik, gimana Kak Azhar? Mungkin ada timbal balik atau cukup jawabannya? Ya, nggak apa-apa Kak. Makasih jawabannya. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak Rahmat dari Dianita. Konseling umum sama disabilitas apakah berbeda Kak? Kata Dianita. Konseling umum sama disabilitas apakah berbeda?
Kalau secara tekniknya sih ya mirip ya, cuman lebih ke apa namanya? Kalau secara tekniknya mirip sama konseling ya. Konseling cuman yang membedakan ya itu siapa namanya, kayak kalau disabilitas kan kayak ada alat tertentu yang mereka butuh biar bisa konseling gitu, kayak kalau tuli alat dengar, kalau misalkan daksa fisik itu butuh space yang lebih luas. Kalau masalah intelektual kita perlu merangkum kata-kata kita menjadi hal-hal yang lebih sederhana gitu. Kalau apa namanya yang dikonseling orang dengan masalah mental itu ya kadang ada stimulus tertentu yang harus kita jauhin gitu. Keperluan itunya aja yang beda, cuman kalau masalah teknik konseling atau apa ya ke konselingnya secara kegiatan umum gimana ya. Baik, mungkin saya bantu mengambil kesimpulan ya. Jadi secara umum konseling juga sama, konseling untuk saling memberikan masukan atau saran. Tapi untuk umum, teman-teman yang melakukan konseling itu beda dengan teman-teman disabilitas. Sebab kalau disabilitas tentunya membutuhkan alat khusus atau perhatian khusus ketika melakukan layanan konseling seperti yang dikatakan oleh Kak Rahmat tadi. Lalu ada pertanyaan lagi nih Kak. Bagaimana cara atau strategi dalam memberikan layanan konseling untuk sesama disabilitas? Dalam hal ini, konselor dan mahasiswa yang diberikan layanan adalah disabilitas. Pertanyaan yang unik. Saya pernah berada di situasi kayak gini, dimana yang orang yang konselor saya itu low vision, sedangkan saya sendiri autism. Jadi apa namanya? Kalau pertanyaannya kayak gimana sih, ya lebih ke ini sih. Kalau secara teknik umumnya ya sama, cuman yang paling membedakan ini siapa namanya? Mengkomunikasikan kebutuhannya itu apa sih? Ya, orang ini saling butuhnya apa nih? Itu sih yang berbeda sih. Adjustment dikit gitu kan. Jadi saling mengkomunikasikan kebutuhannya itu. Baik, jadi komunikasi yang baik adalah strategi yang jitu ya untuk memberikan sebuah konseling terhadap teman disabilitas. Begitu ya, Kak? Iya, komunikasi sama trust. Soalnya kalau komunikasi tapi nggak ada kepercayaan, ya kayak klien itu cenderung nggak mau cerita, malah ada jadi orang yang tertutup. Baik, berarti komunikasi dan kepercayaan adalah satu hal yang nggak bisa dipisahkan ya dalam strategi untuk memberikan layanan kepada teman-teman disabilitas. Bagaimana untuk Kak Lutfia Nur Aziza? Apa ada tanggapan lain atau sudah dicukupkan pertanyaannya? Bagaimana Kak Lutfia? Atau mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi nih, silakan untuk menulis ya di kolom chat atau bisa bertanya secara langsung. Gimana teman-teman? Kita ambil satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup diskusi pada sore hari ini. Ada yang ingin bertanya? Atau bertanya di luar seputar konseling juga bisa kok kepada Kak Rahmat. Silakan.
Ini ada yang tanya lagi, Kak, dari Dianita. Kak, mau tanya lagi. Sekarang ini seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat, baik disabilitas maupun non-disabilitas terhadap konseling? Kalau pendapat saya sih kesadaran masyarakat terhadap konseling ini ya emang belakangan ini tuh sejak pandemi itu ya alhamdulillah semakin tinggi. Cuman untuk patokan ini dibanding warga negara lain di dunia itu masih rendah sih menurut saya itu kayak ya soalnya kayak stigma apa namanya orang terhadap masalah mental itu lebih tinggi daripada stigma orang terhadap masalah fisik. Kayak kalau misalnya saya sakit kepala atau sakit apa gitu, oh saya sakit kepala sakit perut semua berobat yang apa itu kayak dianggap biasa. Jadi kalau kayak stigma mental kayak aku merasa nggak enak apa gitu. Saya berdebat kencang atau saya ngerasa nggak enak hati saya gitu, depresi atau apa itu anggapan orang malah kayak kamu kurang sholat aja kali atau apa kayak gitu. Iya apa ya yang masih rendah sih kalau buat saya itu ya alasannya kenapa ya, karena stigma mental itu lebih tinggi daripada stigma fisik. Baik, berarti tingkatnya masih belum terlalu tinggi juga ya, Kak, akan kesadaran Ya, masih. mengenai layanan konseling itu. Bahkan di antara para orang umum itu ya masih rendah. Itu apa juga terjadi di kampus, Kak? Atau hanya di masyarakat? Atau mungkin di UB sendiri tingkat kesadaran mengenai konselingnya sudah tinggi atau bagaimana, Kak? Kalau di UB sendiri sih, ini berdasarkan ini ya, apa namanya, dari teman-teman ya, Rabi maupun yang enggak, itu ya kesadarannya udah ada, cuman ya, di UB sendiri masih ya sedang nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, kayak takutannya itu antara takut diobrol sama temen-temen tongkrongannya atau ya nunggu antrian lama. Ini kalau kondisi di sendiri. Baik, berarti sudah ada kesadaran ya dari teman-teman kita sendiri. Dan semoga kesadaran dari teman-teman kita itu mengenai layanan konseling itu semakin meningkat ya, baik di UB, di UM, ataupun masyarakat umum. Semoga setiap harinya akan tumbuh 1-2 orang yang peduli akan layanan konseling untuk mencapai mental yang positif. Bagaimana Dianita? Apa ada timbal balik dari jawaban Kak Rahmat atau masih belum puas dengan jawabannya? Atau sudah cukup sekelas? Sudah. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bertanya. Karena waktu sudah hampir 1 jam nih, kurang 4 menit lagi. Saya rasa kita cukupkan untuk diskusi pada sore hari ini. Terima kasih Kak Rahmat atas penjelasan materi dan diskusi yang singkat ini. Saya akan menjelaskan kesimpulan pada Diksitas pada sore hari ini. Konseling merupakan suatu upaya bantuan yang dilakukan oleh 4 mata atau lebih. Tujuannya untuk mencapai kesehatan mental yang positif. Konseling penting dilakukan bagi masyarakat disabilitas maupun non-disabilitas, dikarenakan untuk mengetahui karakteristik atau mental berbagai macam orang. Selanjutnya, hambatan yang ditemukan adalah salah satunya kurangnya dukungan masyarakat dan minimnya aksesibel seputar layanan inklusi dan disabilitas. Yang perlu disiapkan dalam layanan konseling adalah memetakan dan memahami serta menyiapkan sarana yang akomodatif, menentukan bentuk jenis pelaksanaan konseling. Dan juga cara yang dilakukan adalah memberi layanan yang baik, yaitu menyediakan aksesibilitas yang baik.
Baik, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Rahmat nih sebelum kita tutup Diksitas pada sore hari ini. Kalau pesan saya sih ini ya, intinya jangan tunggu masalah berat baru kita mau mengakses layanan konseling. Soalnya kalau nunggu masalah berat baru akses layanan konseling itu cenderung udah telat. Enggak, tempat Anda bukan itu lagi. Kalau misalkan masalahnya udah berat, tempat Anda itu profesional lebih kayak orang-orang yang di rumah sakit spesialis itu lah. Kalau konseling itu lakukan ketika masalahnya masih ringan atau sedang. Nah, kalau emang selesai masalahnya sih itu. Baik, berarti untuk pesan untuk teman-teman ya, baik disabilitas maupun non-disabilitas, kalau ada masalah segera ceritakan, baik itu ke konselor atau ke teman dekat. Jangan menunggu masalah itu menumpuk ya, sebab nanti bisa bahaya untuk mental kita. Nah, itulah diskusi singkat mengenai pelayanan konseling bagi mahasiswa disabilitas. Terima kasih kepada Kak Rahmat yang telah membagikan ilmunya pada sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita. Dan kita juga dapat menyebarkan kebaikan kepada orang lain dan orang sekitar. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan ya Kak Rahmat mengenai diskusi-diskusi lainnya. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator pada sore hari ini ingin meminta maaf jika ada banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih.